Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabatku semuanya yang ada di channel Pintu Hikmah ini, semoga kita selalu diberikan sehat walafiat, dipanjangkan umur di dalam ketaatan dan ketakwaan, dimudahkan rezeki yang halal, diberikan ilmu yang bermanfaat, serta diampuni segala dosa dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Imam Ahmad bin Hanbal atau yang lebih dikenal dengan Imam Hanbali adalah seorang ulama besar, murid daripada Imam Syafi'i. Di masa akhir hidupnya, beliau bercerita, suatu ketika saat saya sudah tua, saya tidak tahu kenapa ingin sekali menuju ke Basrah, salah satu kota di Iraq. Padahal Imam Ahmad tidak memiliki janji dengan siapapun dan tidak memiliki suatu hajat apapun di Basrah. Beliau akhirnya tetap berangkat menuju Basrah. Imam Ahmad bercerita, setibanya di sana saat Isya, saya ikut berjamaah salat Isya di masjid. Hati saya merasa senang. Kemudian saya ingin beristirahat. Beliau kemudian ingin tidur di masjid untuk beristirahat selepas semua jamaah pergi meninggalkan masjid. Namun tiba-tiba marbot masjid menghampirinya dan bertanya, "Wahai Syekh, mau apa di sini?" Kata marbot masjid. Marbot masjid tersebut tidak mengetahui bahawa beliau adalah Imam Ahmad, seorang ulama ahli fikih dan ahli hadis. Imam Ahmad pun menjawab, "Saya ingin istirahat, saya seorang musafir." Marbot masjid kemudian melarangnya untuk tidur di masjid. Imam Ahmad bahkan didorong olehnya dan dikuncilah pintu masjid tersebut. Kemudian beliau bermaksud untuk tidur di teras masjid, tetapi marbot masjid juga melarangnya. Marbot masjid itu berkata kepada Imam Ahmad, di dalam masjid tidak boleh, di teras masjid juga tidak boleh. Imam Ahmad mengatakan, marbot masjid tersebut bahkan mendorongnya sampai ke jalan. Di samping masjid tersebut ada sebuah toko roti yang merupakan sebuah rumah kecil sekaligus digunakan untuk berdagang roti. Penjual roti tersebut sedang membuat adonan roti sambil melihat kejadian itu. Kemudian si penjual roti memanggil Imam Ahmad dan berkata, "Mari Syekh, Anda boleh menginap di tempat saya walau tempat saya kecil." Imam Ahmad kemudian masuk ke rumah penjual roti tersebut dan duduk di belakang penjual roti dan tidak memperkenalkan dirinya. Penjual roti ini tidak berbicara ketika tidak ditanyai oleh beliau. Ia terlihat selalu membuat adonan roti sambil melafalkan istighfar, astaghfirullah. Saat meletakkan garam, memecahkan telur dan mencampur gandum, penjual roti ini selalu beristighfar, astaghfirullah. Imam Ahmad bertanya kepada penjual roti, "Sudah berapa lama kamu lakukan ini?" Kemudian dijawab, "Sudah lama sekali wahai Syekh. Saya menjual roti sudah 30 tahun, semenjak itulah saya lakukan." Imam Ahmad bertanya lagi, "Apa hasil dari perbuatanmu ini?" Penjual roti kemudian menjelaskan, "Berkah wasilah istighfar, tidak ada hajat yang saya minta kecuali pasti dikabulkan Allah. Semua yang saya minta Allah langsung terima, semua dikabulkan Allah, kecuali hanya satu,
masih satu yang belum Allah kabulkan. Imam Ahmad pun menanyakan terkait apa doa yang belum dikabulkan itu. Kata penjual roti tersebut, saya meminta kepada Allah supaya dipertemukan dengan sang Imam Ahmad bin Hanbal. Saya sudah sangat lama merindukannya dan ingin melihat wajahnya, kata penjual roti itu. Seketika Imam Ahmad kemudian mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah mendengar pengakuan sang penjual roti, ia berkata, Allah telah mendatangkan saya jauh dari Baghdad pergi ke Basrah dan bahkan sampai didorong oleh marbot masjid sampai ke jalan. Ternyata karena istighfar dan doamu ini. Penjual roti tersebut terkejut seketika lalu memuji Allah, dan ia langsung memeluk dan mencium tangan Imam Ahmad bin Hanbal ketika itu. Kisah ini menjadi hikmah bagi istighfar, akan membawa kelapangan dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, seperti dalam sebuah riwayat, Man aktsara minal istighfari ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Artinya, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas dan sanadnya dinilai sahih oleh Al-Hakim serta Ahmad Syakir dan sebagian ulama lainnya. Demikianlah kisah Imam Ahmad dan istighfar penjual roti. Semua kisah tersebut memberikan hikmah tersendiri untuk kita semua mengenai keutamaan dan pentingnya beristighfar atau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.